Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman, berjudul Harapan bagi Manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Walaupun manusia lahir fana, Alkitab memberikan dorongan kepada mereka untuk mengusahakan kehidupan yang abadi. Lihat Roma 2 ayat 7. Yesus Kristus adalah sumber kekekalan itu. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatang hidup yang tidak dapat binasa. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Kristus sendiri mengatakan bahwa suaranya akan membuka pintu kubur dan membangkitkan orang mati. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Jika Kristus tidak kembali, maka manusia tidak mempunyai harapan sama sekali dan semua orang yang mati akan binasa untuk selama-lamanya. Bagaimanapun karena adanya Kristus, tidak seorang pun perlu binasa. Itulah yang kita lihat di ayat inti di atas. Oleh karena itu, bila kita percaya kepada Kristus, bukan saja itu melenyapkan hukuman dosa, tetapi juga menjadikan umat untuk percaya atas karunia kehidupan kekal yang tiada taranya itu. Kristus membawa hidup yang tidak dapat binasa melalui Injil. Paulus memberikan jaminan kepada kita bahwa kitab sucilah yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Jadi jelaslah bahwa barang siapa yang tidak menerima Injil, ia tidak akan memperoleh kekekalan. Paulus menulis tentang pencurahan karunia kekekalan itu dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Inilah yang membuat amat jelas bahwa Tuhan tidaklah memberikan kekekalan itu kepada orang yang percaya pada saat kematiannya, akan tetapi pada waktu kebangkitannya, yaitu pada saat nafiri terakhir dibunyikan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kiranya kita semua dapat tetap mempunyai pengharapan tersebut, yaitu hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.